Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 12 IPA kelompok 6 akan membahas mengenai sebuah pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1966, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Di dalam PPT ini, kami akan membahas mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan yang meliputi latar belakang, tujuan, dampak pemberontakan, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Republik Maluku Selatan, jalannya konflik, serta upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan RMS. Apa itu RMS? Republik Maluku Selatan atau RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur atau saat ini Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Namun, oleh pemerintah pusat RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal. RMS ditumpas pada November 1950. Sejak 1966, RMS berfungsi sebagai pemerintahan persengan di Belanda. Arti lambang RMS. Lambang RMS menampilkan burung merpati putih Maluku bernama Pambo, dianggap sebagai simbol positif dan harapan baik. Pambo ditunjukkan bersiap-siap terbang, sayapnya setengah terbuka dan di paruhnya terdapat cabang pohon damai. Bagian blazon dari lambang RMS bertuliskan Mena Mueria. Slogan ini berasal dari bahasa Maluku Melanesia asli. Sejak dulu, kata-kata ini diteriakkan oleh nahkoda dan pendayung perahu tradisional Maluku, kora-kora untuk menyeragamkan gerakan mereka saat ekspedisi lepas pantai. Slogan ini berarti depan belakang, tetapi bisa juga diterjemahkan menjadi saya pergi kita mengikuti atau satu untuk semua, semua untuk satu. Selanjutnya adalah latar belakang Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan terdiri dari sekelompok orang yang merupakan mantan KNIL atau Tentara Kolonial Hindia Belanda dan masyarakat pro-Belanda. Ditulis pada poin pertama, latar belakangnya yaitu bentuk ketidakpuasan kembalinya Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ketidakpuasan itu, mereka ingin memisahkan Maluku Selatan dari negara Indonesia Timur dan bahkan membentuk negara sendiri yaitu Republik Maluku Selatan, agar dapat bebas dari Republik Indonesia Serikat sehingga mereka tidak akan menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada poin kedua, yaitu KNIL merasa tidak puas karena status mereka yang tidak jelas pada saat itu. APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dapat memperbaiki segala keadaan di Indonesia. Masyarakat dan pemerintah menjadi lebih mengakui dan menghargai keberadaan APRIS sebagai angkatan perang dan bisa diartikan peran atau tugas KNIL mungkin saja akan diambil alih oleh APRIS. Sekarang adalah tujuan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada poin pertama yaitu melepaskan diri dari Republik Indonesia Serikat. Memang itu sudah kerim besar mereka agar nantinya tidak menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar nantinya mereka tidak ikut dalam bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu mendirikan negara sendiri dengan nama RMS atau Republik Maluku Selatan. Mereka membuat negara sendiri agar mereka bebas dari Republik Indonesia Serikat dan dapat mengatur daerahnya sendiri. Tokoh-tokoh pihak pemberontakan RMS. Yang pertama, ada Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Ia adalah pemimpin pemberontakan. Yang kedua ada Johannes Manuhutu. Ia adalah Presiden RMS pada bulan April sampai dengan Mei 1950. Yang ketiga ada Johan Manusama. Ia adalah Presiden RMS pada tahun 1966 sampai dengan 1992. Lalu ada Frans Tutu Hatunewa. Ia adalah Presiden RMS pada tahun 1993 sampai 2010. Yang terakhir ada John Watilete. Ia adalah Presiden RMS pada tahun 2010 sampai sekarang. Pihak penumpasan pemberontakan RMS. Yang pertama ada Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Trijadi.
Yang kedua, Dr. Laimena. Ia adalah pemimpin misi perdamaian. Dan yang ketiga ada A.E. Kaliwarang. Ia adalah pemimpin GOM 3. Jalannya pemberontakan. Pada tanggal 25 April 1950, Mr. Dr. Christian Robert Stefan Sumokil, seorang mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Keputusan tersebut diambil karena Sumokil tidak setuju dengan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, melihat hal tersebut, pemerintah tidak diam begitu saja. Pemerintah merasa kalau kehadiran RMS itu menjadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Untuk menjaga hal tersebut, pemerintah mengambil beberapa langkah. Upaya penumpasan pemberontakan RMS. Langkah pertama adalah dengan menempuh jalan damai yang dipimpin oleh Dr. Laimena. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah kali itu adalah dengan menempuh jalan damai. Pemerintah mengirim Dr. Laimena untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada RMS. Namun, Sumokil menolak hal tersebut. Bahkan ia minta bantuan, perhatian, dan pengakuan dari negara lain terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Lalu pemerintah memutuskan untuk melaksanakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alex E. Kaliwarang. Karena langkah pertama tadi itu mengajak RMS untuk berdamai, ditolak mentah-mentah. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel Alex E. Kaliwarang dipilih sebagai pemimpin. Beliau adalah Panglima Tentara dan Teritorial Indonesia Timur. Lalu Letnan Kolonel Selamat gugur. Sumokil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pada awal November 1950, kota Ambon dapat dikuasai. Tetapi dalam perebutan benteng Victoria, Letnan Kolonel Selamat Riyadi gugur. Pada tanggal 12 Desember 1963, Sumokil baru dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada mahkamah militer di Jakarta dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dampak pemberontakan RMS yang pertama, RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil. Tahun 1978, anggota RMS menyandera kurang lebih 7 keluarga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Pulau Seram. Lalu yang kedua, kelompok bunuh diri di Maluku Selatan merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api. Yang ketiga, aktivis yang berada di bawah naungan RMS pun ditangkap. Tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudan Mati. Akibat dari pengibaran bendera ini, sejumlah aktivitas yang berada di bawah naungan RMS ditangkap. Dan akibat dari penangkapan tersebut terjadilah sebuah konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan kelompok Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.